Orang yang nyamain suara azan sama suara anjing, mungkin waktu lahir dia nggak diajanin, tapi digonggongin. Pokok. Maksimum jadi presiden cuma 2 periode aja kok petentengan. Pak Harto aja nggak berani mengatur-ngatur itu. Dibekukan aturan itu sampai sekarang. Sekarang dinaikkan lagi peraturan itu. Aturan yang sudah 40 tahun dimasukkan di bawah meja, sekarang mau diangkat lagi. Yang perlu dikecilkan volumenya itu bukan mikrofon waktu azan, karena azan ini memang harus keras. Yang perlu dikecilkan itu volume dolar yang sekarang sudah hampir 15.000. Turunkan dolar, tunjukkan kau hebat bekerja. Bukan menurunkan volume azan kau atur-atur. Kami para ulama nggak mau cerita-cerita politik. Yang kami ceritakan ini bukan urusan politik, ini urusan agama. Ketika azan yang memang harusnya dengan suara keras, harus diatur-atur, dipelan-pelankan. Kalau memang tidak senang dengan Islam, bilang terang-terang. Bikin barisanmu melawan Islam, biar kita tahu mana lawan, mana kawan. Jangan sembunyi dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Jantan, coba tunjukkan jantan. Memang tidak senang dengan Islam, tunjukkan. Biar kami tahu juga. Siapa tidak cinta dengan NKRI? Paling banyak darah tertumpah, nyawa tercabut memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang Islam, para ulama. Tidak mungkin orang Islam dan para ulama mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan membangunkan macan tidur. Giliran main musik 5 km masih terdengar. Beberapa hari yang lalu pemerintah mengumumkan bahwasanya volume azan nggak boleh kenceng-kenceng. Pemerintah bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Bener apa goblok? Azan panggilan sholat, betul. Azan panggilan sholat, betul. Azan panggilan sholat, betul. Udah tahu asal usulnya azan? Mau diceritain? Panjang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Biar apa? Biar pinter. Saudara, kalau ente nggak suka dengar suara azan, nggak suka dengar suara toa, ya jangan tinggal samping masjid. Tinggal di hutan, betul. Tinggal di kuburan, betul. Tinggal di apartemen, betul. Bukan suara azan yang dikecilin. Ini syiar Islam. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Nanti buat tablik akbar, ruqyah massal para penentang azan pakai mikrofon. Ada. Akan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat bersandingkan syarat menjadikan kita belum, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Khalid, turut mengkritisi analogi yang dipakai Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam menjelaskan surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola.
Menteri Agama dianggap membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Khalid pun menyampaikan, sebagai seorang pejabat publik, seharusnya Menteri Agama Yakut bisa menjaga etikanya. Pak Menak, sebagai pejabat publik, dalam mengkomunikasikan kebijakannya harus menjaga etika publik. Jangan gunakan narasi yang justru melukai perasaan masyarakat, khususnya umat Islam. Begitu yang disampaikan oleh Khalid. Menurut Khalid, pendekatan dalam menertibkan pengeras suara harus dilakukan dengan pendekatan yang edukatif, persuasif, dan disampaikan secara simpatik. Azan itu syiar Islam yang masuk dalam hak ritual beribadah umat Islam. Tidak pantas jika disandingkan dengan analogi suara anjing. Lebih lanjut, Khalid pun mendesak Menteri Agama Yakut untuk menyampaikan permohonan maaf atas ucapannya tersebut. Menurut Khalid, hal tersebut justru akan menenangkan kondisi kekinian. Meminta maaf akan lebih menenangkan umat Islam. Semoga beliau berlapang dada dengan masukan umat Islam. Diketahui, pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tersebut terungkap saat menjawab pertanyaan wartawan di Pekanbaru soal aturan toa masjid. Dalam penjelasannya tersebut, Yakut mengaku tidak melarang rumah ibadah umat Islam untuk menggunakan toa atau pengeras suara. Kita tahu itu syiar agama Islam. Silahkan gunakan toa, tapi tentu harus diatur. Diatur bagaimana volumenya tidak boleh keras, maksimal 100 desibel. Jelasnya seperti dikutip. Ia juga mengatakan perlu peraturan untuk mengatur kapan saja alat pengeras suara atau toa dapat digunakan, baik setelah atau sebelum azan dikumandangkan. Baginya ini bertujuan juga untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi masabat. Sebab di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 hingga 200 meter terdapat masjid. Menteri Agama Yakut kemudian mencontohkan soal toa masjid dengan suara anjing yang menggonggong secara bersamaan. Contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu nggak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan. Begitulah yang disampaikan oleh Yakut Khalil Qaumas.